Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Virus Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021. Saya Farfadila Utami dengan NIM 0603521023. Saya Hadifa Syakira dengan nomor NIM 0603521025. Kami akan mempresentasikan filsafat Eropa abad pertengahan beserta tokoh-tokohnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlur Rahman Syarif Putra dengan nomor NIM 0603521021. Bab 5 Filsafat Eropa abad pertengahan dari kelompok 5. Penjelasan umum tentang filsafat Eropa abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan adalah filsafat di era yang dikenal sebagai abad pertengahan, periode sejarah yang membentang dari jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi hingga periode Renaissance pada abad ke-16. Filsafat Kristen, skolastik, dan modern dengan psikologi saat ini. Istilah skolastik adalah sifat yang berasal dari kata school atau yang berarti adalah sekolah. Jadi, skolastik ini adalah aliran yang berkaitan dengan sekolah. Perkataan skolastik pun merupakan corak khas dari sejarah filsafat abad pertengahan. Istilah skolastik pun berasal dari bahasa Latin yaitu scholaticus yang berarti murid. Sebagai suatu gerakan filsafat dan keagamaan yang berupaya mengadakan sintesa akal budi manusia dengan keimanan atau menerapkan metafisika Yunani ke dalam keyakinan Kristiani. Dan filsafat zaman modern adalah pengetahuan yang tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama. Tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia itu sendiri. Jadi, hubungan filsafat Kristen pada masa skolastik dan juga modern dengan psikologi saat ini adalah memberikan kerangka berpikir dan juga eksistensialisme, di mana dengan memberikan kerangka berpikir menggunakan ilmu logika yang menjadi salah satu cabang filsafat, psikolog juga akan dibekali dengan kerangka berpikir yang bisa digunakan dalam kerja mereka. Dan yang dimaksud dengan eksistensialisme itu sendiri adalah cabang filsafat yang merefleksikan manusia di mana akan selalu bereksistensi dalam hidup sehingga manusia akan dipandang sebagai individu yang akan terus berproses untuk mendapatkan makna dan tujuan dalam hidup mereka. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu tukang filsafat Eropa di abad pertengahan, yaitu Augustinus. Sebelumnya, perkenalkan, saya Virus Fatin Salsabila dengan NIM 0603521022. Sudah siap? Mari kita mulai. Aurelius Augustinus atau yang kita kenal dengan Agustinus atau Santo Agustinus adalah seorang filosof dan juga teolog Kristen yang lahir pada 13 November 354 di Tagaste. Tagaste ini tepatnya berada di Afrika Utara ya, namun sekarang namanya sudah berganti menjadi Aljazair. Kemudian Agustinus wafat pada 28 Agustus 430 saat usianya 75 tahun. Ia lahir dari keluarga yang ayahnya yang bernama Patricius tidak beragama, sedangkan ibunya yang sangat berbanding terbalik sekali dengan ayahnya yaitu bernama Monica. Ibunya adalah seorang yang sangat taat pada agamanya yaitu Kristen. Sejak kecil Agustinus tidak dibaptis. Kemudian saat ia sekitar berumur 16 atau 17 tahun, Agustinus dikirim ke Kartago untuk belajar di sana. Ia mendalami pendidikan dalam bidang retorika. Lalu sekitar 3 tahun kemudian, ia mulai tertarik pada filsafat. Apa sih yang membuat Agustinus tertarik pada filsafat? Nah, begini ceritanya. Jadi dulu Agustinus itu membaca Hortensius. Nah, Hortensius itu adalah dialog dari salah satu filsuf Romawi dan juga politisi, yaitu Cicero, yang waktu itu sempat saya jelaskan juga di video sebelumnya. Kemudian, dari situlah muncul minatnya pada filsafat. Sejak kecil, Agustinus dididik sebagai umat Kristiani oleh ibunya, tapi tak lama semenjak ia mempelajari filsuf, ia menjadi pemeluk agama Manichean. 15 tahun kemudian, ketika ia berumur 32 tahun, ia kembali lagi memeluk agama Kristen dan dibaptis oleh Ambrose sekitar tahun 387. Banyak orang-orang yang menjadi yakin untuk masuk Kristen karenanya. Ia juga memiliki seorang putra di umurnya yang masih muda. Saat itu ia masih berumur 19 tahun. Anak itu hasil dari hubungannya bersama seorang wanita di luar nikah.
anaknya bernama Adeodatus. Selanjutnya, Agustinus telah membuat banyak sekali karya, bahkan sampai ribuan. Salah satu karyanya yang berpengaruh adalah The City of God atau The Civitate Dei. Buku berlatar belakang kegaduhan suasana masyarakat waktu itu, di mana Roma diserbu oleh bangsa barbar. Banyak orang yang beranggapan saat itu bahwa yang terjadi di Roma dikarenakan orang-orang Roma telah meninggalkan agama mereka atau pagan agamanya dan beralih ke agama baru yaitu Kristen. Jadi mereka menganggap semua yang terjadi itu adalah suatu hukuman atau istilahnya kutukan. Namun Agustinus menjawab dengan membantah pendapat-pendapat tersebut melalui bukunya yaitu The City of God. Buku ini terdiri dari 20 buku. Untuk menyelesaikan seluruh bukunya, ia membutuhkan waktu sekitar 13 tahun. Buku itu tidak hanya berisi bantahan pendapat saja atau jawaban atas persoalan masyarakat saat itu, tapi buku itu juga berisi tentang uraian filsafat sejarah. Kemudian banyak sekali juga pembahasan dalam pemikiran Agustinus. Namun kali ini saya akan membahas 3 pemikirannya. Pertama ada dosa asal, kedua ada predestinasi, ketiga yaitu kehendak bebas. Mari kita mulai dari dosa asal. Dalam teologi Kristen, dosa asal itu artinya kondisi pertama kali manusia berbuat dosa di Taman Eden. Dalam pemikiran ini, Agustinus mengajarkan tentang dosa asal dari Adam dan Hawa, yaitu sebuah tindakan yang bodoh karena pasangan tersebut tidak mematuhi peraturan yang dibuat Tuhan. Tindakan tersebut diikuti dengan kesombongan dan ketidaktaatan mereka terhadap Tuhan. Jadi Tuhan telah mengatakan kepada mereka untuk tidak memakan buah pengetahuan yang ada pada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Menurutnya, dosa bersumber dari jiwa, bukan dari tubuh. Dan perkara ini berhubungan dengan nafsu seksual. Agustinus sendiri berusaha untuk menjauhi seks ketika ia sudah memeluk agama Kristen, karena ia adalah orang yang berpengaruh pada saat itu. Beberapa penulis juga beranggapan ajaran Agustinus ini diarahkan untuk melawan seksualitas manusia, serta menghubungkan desakannya untuk melakukan abstinensi seksual atau mengendalikan nafsu. Pemikiran yang kedua yaitu predestinasi. Predestinasi ini adalah doktrin yang menyadarkan bahwa semua kejadian di alam semesta telah ditentukan Tuhan dan biasanya dikaitkan dengan takdir. Jadi Agustinus mengajarkan bahwa Tuhan telah mengatur semua sesuatunya tapi tetap mempertahankan kebebasan manusia. Agustinus juga mengatakan dosa kesombongan terkandung dalam anggapan kita adalah orang-orang yang memilih Tuhan atau juga Tuhan yang memilih kita karena ada sesuatu yang layak dalam diri kita. Selanjutnya pemikiran yang terakhir adalah kehendak bebas. Kehendak bebas di sini bukan berarti kita bisa berbuat dosa seenaknya. Jadi jika kehendak tersebut sudah dikotori dengan dosa, maka itu sudah tidak lagi bebas seperti sebelumnya. Dengan kata lain, kehendak bebas itu memungkinkan manusia untuk berbuat dosa sehingga kehendak bebasnya rusak. Jadi dapat disimpulkan bahwa Agustinus mempunyai peran penting dalam mengembangkan agama Kristen melalui pemikiran-pemikirannya. Walaupun dulu dia bukan penganut agama Kristen, tapi persentuhannya dengan banyak ahli filsafat memberikan pandangan kepadanya betapa pentingnya agama dalam kehidupan manusia dan tidak bisa dipisahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadila Utami dengan NIM 06035210223. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh filsafat Eropa Barat, yaitu Anselmus. Pada tahun 1033, Anselmus lahir di Aosta, Italia. Ia memiliki ibu yang bernama Gunther de Candia dan ayahnya bernama Amilberga of Geneva. Ia menolak keinginan ayahnya untuk mengikuti karir di bidang politik, oleh karena itu ia lebih memilih untuk berkeliling Eropa. Kemudian pada tahun 1093, Anselmus diangkat menjadi Uskup Agung Canterbury dan pada tanggal 21 April tahun 1109, Anselmus wafat di usianya yang ke-75 tahun di Canterbury, England. Anselmus menyusun dialog dan risalah ini dengan pendekatan rasional dan sekarang Anselmus juga terkenal sebagai pencetus argumentasi ontologis tentang eksistensi Tuhan dan juga tentang teori penebusan Kristus. Pemikiran Anselmus yang pertama ada tentang iman atau percaya eksistensi Tuhan.
Menurut Anselmus, Tuhan adalah yang tentangnya tak dapat dipikirkan kembali sesuatu yang lebih besar. Maksudnya, ketika kita memikirkan Tuhan, maka tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan, karena Tuhan itu maha, tidak ada yang lebih besar darinya. Anselmus berpegang kepada moto yang juga dipegang oleh Agustinus, yaitu saya percaya maka saya ada. Maksudnya adalah sesuatu yang ada harus didasari oleh rasa percaya terlebih dahulu. Contoh, tanpa adanya wahyu maka tidak mungkin ada kebenaran. Oleh karena itu, untuk mencapai kebenaran tersebut, kita harus mempercayai terlebih dahulu kepada wahyu, yaitu sesuatu yang diturunkan oleh Tuhan itu sendiri. Argumen Anselmus ini ditolak oleh Gaunilo yang mana ia adalah seorang rahib. Gaunilo ini menolak argumen Anselmus dengan menunjukkan analogi ide tentang suatu pulau yang sempurna. Kemudian Anselmus menanggapi argumen ini dengan mengatakan bahwa ide tentang pulau dan ide tentang Tuhan adalah sesuatu yang berseberangan. Anselmus mengatakan bahwa ide Tuhan tidak sama dengan ide-ide lainnya karena ide Tuhan adalah ide yang paling sempurna. Yang kedua ada pemikiran Anselmus tentang penebusan Kristus. Dalam bukunya Cure des Homo, yang mana artinya mengapa Allah menjadi manusia, Anselmus menuliskan teori tentang bagaimana Kristus mati di salib untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Menurut Anselmus, Allah adalah Tuhan alam semesta yang mana kemuliaannya sudah dinodai oleh dosa-dosa manusia. Meskipun Allah ingin mengampuni manusia, harus ada pengorbanan dengan sesuatu yang setimpal dengan dosa tersebut. Menurut Anselmus, karena dosa dilakukan oleh manusia, maka pengorbanan tersebut pun juga harus dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, Kristus yang taat sampai mati ini menjadi penebus dengan mati di kayu salib untuk mendamaikan manusia. René Descartes juga dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Pemikirannya membuat sebuah revolusi falsafi di Eropa karena pendekatan pemikirannya bahwa semuanya tidak ada yang pasti, kecuali kenyataan bahwa seorang bisa berpikir. Ini juga membuktikan keterbatasan manusia dalam hal berpikir dan mengakui sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran manusianya. Oleh karena itu, ia membedakan pikiran dan fisik. Pada akhirnya kita mengakui keberadaan kita itu adanya alam pikir atau alam bawah sadar kita sendiri. Pemikiran René Descartes. Dualisme interaksi Descartes membedakan secara tajam antara dua substansi manusia, yaitu tubuh dan jiwa. Tubuh adalah keluasan. Tubuh tanpa adanya jiwa hanyalah seperti mesin yang dipergerakkan secara mekanis oleh stimulus eksternal dan emosi, namun tanpa kesadaran. Jiwa esensinya adalah kesadaran dan berpikir. Keberadaannya tidak bergantung pada ruang dan waktu. Jiwa tanpa tubuh bisa mempunyai kesadaran, tetapi ia akan hanya memiliki atau mempunyai ide-ide bawaan saja. Jiwa menambah rasionalitas dan kehendak pada sebab musahabab perilaku. Pemikiran René Descartes yang kedua, idae inatae atau ide-ide bawaan. Ide-ide yang tidak bergantung dari pengalaman, tapi memang sudah ada dalam diri manusia sejak lahir. Pemikiran atau cogitans memahami bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Karena itu harus diterima bahwa pemikiran juga merupakan hakikat diri manusia. Yang kedua, ketuhanan atau Deus. Keberadaan Tuhan yang sempurna adalah pasti. Ide sempurna yang dimiliki manusia adalah kesempurnaan Tuhan yang menciptakan baik materi maupun jiwa. Yang ketiga adalah keluasan atau extentio. Segala sesuatu di sekitar kita dapat dipelajari dan dipahami menurut satuan geometris, sehingga dapat dijelaskan materi sebagai keluasan. Paham dualisme Descartes ini menyebabkan ia kesulitan mengartikan pengaruh tubuh atas jiwa dan sebaliknya. Descartes beranggapan bahwa konflik-konflik selalu terjadi antara jiwa dan tubuh. Pada akhirnya diambil kesimpulan bahwa pertarungan antara tubuh dan jiwa tidak lain adalah esensi dari kondisi manusia tersebut. Berikut di atas adalah sumber yang saya dapatkan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Syakira dengan nomor 0660352125. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tokoh filsafat Eropa abad pertengahan, yaitu Auguste Comte. Auguste Comte adalah seorang filsuf dari Prancis yang lahir pada tanggal 19 Januari 1789 di Montpellier, Prancis, dan meninggal dunia di kota Paris pada 5 September 1857. Ia seringkali disebut sebagai peletak dasar bagi ilmu sosiologi, dan Auguste Comte lah yang memperkenalkan nama sosiologi. Comte adalah anak seorang bangsawan yang berasal dari keluarga berdarah Katolik, namun di perjalanan hidupnya, Comte tidak menunjukkan loyalitasnya terhadap kebangsawanannya dan juga kekatolikannya. Dan hal tersebut merupakan pengaruh suasana pergolakan sosial, intelektual, dan politik pada masanya. Comte menggeluti bidang politeknik sejak tahun 1814 sampai 1816 di kota Paris dan menjadi sekretaris Saint-Simon pada tahun 1817. Akan tetapi, Comte memisahkan diri ketika dia menerbitkan bukunya yang berjudul Sistem Politik Positif di tahun 1824, dan pada tahun 1830 Comte mulai menerbitkan lagi bukunya yang berjudul Filsafat Positif. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran Auguste Comte. Jadi Auguste Comte ini telah meneliti hukum-hukum masyarakat manusia yang berkembangan dalam 3 tahap. Yang pertama ada tahap teologis, dan yang kedua ada tahap metafisis, dan yang ketiga ada tahap ilmiah atau positif. Pada tahap teologis, manusia masih percaya kepada kemungkinan adanya pengetahuan atau pengenalan yang mutlak. Manusia yakin bahwa di belakang tiap kejadian tersirat suatu pertanyaan, kehendak yang secara khusus. Dan pada tahap metafisis, dewa-dewa digantikan oleh kekuatan-kekuatan yang abstrak yang kemudian disatukan dalam sesuatu yang bersifat umum yang disebut alam. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap ilmiah atau tahap positif. Tahap ini merupakan puncak dari pengetahuan manusia. Jika diibaratkan, perkembangan manusia pada tahap ini sudah mencapai masa dewasa. Dan pada tahap ini, manusia tidak mencari sebab-sebab peristiwa di luar yang diamati, tetapi menelusuri hukum-hukum alam yang menentukan fenomena. Dan yang berikutnya ada positivisme. Apa sih positivisme itu? Jadi, positivisme ini merupakan paradigma ilmu pengetahuan yang paling awal muncul di dalam dunia ilmu pengetahuan. Istilah tersebut berasal dari kata positif yang diartikan sebagai teori yang bertujuan menyusun fakta-fakta yang diamati. Positivisme ini muncul pada abad ke-19, dimotori oleh sosiolog Auguste Comte dengan buah karyanya yang terdiri dari 6 jilid dengan judul The Course of Positive Philosophy pada tahun 1830 sampai 1842. Positivisme mengajarkan bahwa kebenaran ialah logis. Ada bukti empirisnya yang terukur. Yang terukur ini adalah suatu sumbangan positivisme yang berarti hal yang ada di dunia ini harus real, nyata, ada wujudnya, bukan hanya angan-angan semata atau metafisis. Dan berikut ada beberapa sumber yang saya dapatkan untuk materi kali ini, yaitu Filsafat Eropa Abad Pertengahan dengan tokoh Auguste Comte.